Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu dosen DRA Purnaning Dian Isnaini selaku mata kuliah Kesehatan Ternak, dan selamat pagi kepada teman-teman. Di sini saya akan mempresentasikan hasil presentasi PPT saya tentang tanggap antibiotik sapi terhadap virus Jembrana setelah vaksinasi lapang sapi Bali di Kabupaten Sarawanggu, Jambi. Pada slide pertama di sini saya akan membacakan latar belakang sapi Bali Bos Javanicus diminati oleh peternak karena memiliki beberapa keunggulan seperti tingkat kesuburan reproduksi yang baik dengan persentase beranak mencapai 85% serta memiliki daya adaptasi tinggi terhadap lingkungan. Populasi sapi Bali di Indonesia telah mencapai 20,6% dari total populasi sapi potong di Indonesia sebanyak 17.118.650 ekor serta telah menyebar di 34 provinsi di Kesehatan Hewan, Direktorat Kesehatan Hewan. Penyakit Jembrana merupakan penyakit imunosupresif akut pada sapi Bali dengan tingkat kematian sekitar 17%. Gejala klinis meliputi demam melet hargai, anoreksia, eromukosa mulut, pembesaran limfonodus superfisial, hipersalivasi, disharge hidung, diare berdarah, membran mukosa pucat, disharge serous, kelenjar lacrimalis, dan blood sweating yang secara eksperimental akan terlihat antara 4,5 sampai 12 hari pos infeksi dan bertahan selama 5 sampai 15 hari. Vaksinasi telah terbukti mampu mencegah kematian, mengurangi keparahan dan penularan penyakit melalui uji tentang enzimen linked immunosorbun SI berbasis protein kapsida atau CA yang direkombinan telah dikaji dan layak digunakan dalam diagnosa serologik maupun pengukuran titer antibiotik pasca vaksin. Tujuannya yaitu untuk mempelajari dinamika tanggap antibiotik dengan melakukan kajian cohort sejalan dengan program vaksinasi JD di Desa Pematang Kabau oleh Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sarawanggun. Yang kedua, untuk mengevaluasi efektivitas vaksin JD di lapangan, eksplorasi lebih lanjut masih diperlukan. Oleh karena itu, kami melakukan kajian lapang skala kecil yang meliputi level antibiotik pra-vaksinasi sampai 2 bulan pasca vaksinasi lengkap pada kelompok sapi Bali pendatang di Desa Pematang Kabau. Lanjut, manfaat penelitian ada 2, yaitu agar dapat mengetahui dan mempelajari dinamika tanggap antibiotik dengan melakukan kajian cohort sejalan dengan program vaksinasi JD di Desa Pematang Kabau oleh Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sarawanggun. Yang kedua, yaitu agar dapat mengevaluasi efektivitas vaksin JD di lapangan, eksplorasi lebih lanjut masih diperlukan. Kami melakukan kajian lapang skala kecil yang meliputi level antibiotik pravaksinasi sampai 2 bulan pasca vaksinasi. Lanjut, rumusan masalahnya yaitu adaptasi tinggi terhadap lingkungan. Populasi sapi Bali di Indonesia telah mencapai 20,6% dari total populasi sapi potong di Indonesia sebanyak 17.118.650 ekor serta telah menyebar di 34 provinsi di Kesehatan Hewan, Direktorat Kesehatan Hewan 2015 sampai dengan 2019. Satu di antara permasalahan dalam budidaya sapi Bali adalah kerentangan terhadap penyakit Jembrana diaceae JD. Penyakit Jembrana merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus Jembrana yang termasuk ke dalam familia Retroviridae, subfamili Orthorhync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 hor
tempat dan waktu. Tempat dan waktu pada penelitian tentang dinamika tanggap antibiotik dengan melakukan kajian kohort sejalan dengan program vaksinasi JD dilakukan selama 30 hari di Desa Pematang Kabau,
oleh Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sarawanggun. Yang kedua, prosedur penelitian. Prosedur penelitian yang pertama yaitu objek kajian berjumlah 36 ekor sapi Bali berasal dari peternakan tradisional yang umumnya memelihara 1-5 ekor sapi. Yang kedua, dilakukan seizin Komisi Etika Hewan Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat. Yang ketiga, vaksin yang digunakan dalam penelitian adalah vaksin JD, yaitu vaksin inaktif yang disimpan dari suspensi limpa sapi Bali yang diinfeksi eksperimental. Metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan metode course serologik vaksinasi JD lapangan sapi Bali bibit yang didatangkan dari Kabupaten Sarawanggu ke Desa Pematang Kabau, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarawanggu, Jambi divaksinasi dengan vaksin JD inaktif konvensional. Data titer antibiotik JD dianalisis secara deskriptif dan menggunakan uji beda berpasangan pada tingkat kepercayaan 95% menggunakan software SPSS 22. Hasil dan pembahasan dalam presentasi kali ini yaitu hasilnya didapatkan antibiotik spesifik kapsid virus JD diukur menggunakan metode ELISA sebelum vaksinasi 88,89% sapi menunjukkan hasil seronegatif, sedangkan 11,11% menunjukkan seropositif yang menandakan adanya paparan JD terdahulu. Tidak ada reaksi membahayakan yang diamati pada sapi yang divaksinasi. Vaksinasi menurunkan titer antibiotik secara signifikan pada sapi seropositif, sebaliknya 71,87%. Sapi seronegatif menunjukkan respon positif meskipun hanya 40,63% yang mencapai tingkat seroprotektif pada hari ke-44. Sedangkan hasil yang diperoleh yaitu bahwa upaya pengembalaan menggunakan vaksin JD inaktif konvensional belum cukup mampu menggertakkan titer antibiotik protektif dengan durasi kekebalan yang memadai sapi Bali di lapangan. Oleh karena itu, penegakan ketat persyaratan lalu lintas penggerakan sapi Bali antara wilayah menjadi sangat penting dilakukan. Penelitian ini juga memberikan landasan akan perlunya penelitian lanjut yang berfokus pada peningkatan imunogenisitas vaksin dan memperpanjang durasi kekebalan protektif demi memperkuat strategis pengendalian JD di Indonesia. Terakhir, kesimpulan pada presentasi kali ini yaitu bahwa vaksinasi JD infektif konvensional belum cukup efektif dalam meningkatkan titer antibiotik protektif pada sapi Bali di lapang. Oleh karena itu, penegakan ketat persyaratan lalu lintas pergerakan sapi Bali antara wilayah menjadi sangat penting dilakukan. Penelitian ini juga menunjukkan perlunya penelitian lanjut yang berfokus pada peningkatan imunogenisitas vaksin dan memperpanjang durasi kekebalan protektif demi memperkuat strategis pengendalian JD di wilayah Indonesia. Baik, itulah sekian dari saya. Itulah hasil presentasi tentang penyakit JD pada sapi Bali di wilayah Indonesia.